Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya, walaupun belajarnya sekarang kita via online. Materi kita sekarang yang akan kita bahas yaitu pelajaran di kimia di kelas 11 semester genap dengan judul materi yaitu tentang pembuatan koloid. Oke, kita langsung masuk di pembahasan pembuatan koloid. Bagaimana sih cara untuk membuat koloid? Secara garis besar, pembuatan koloid dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah kondensasi. Melalui cara ini, suatu koloid dibuat dari suatu larutan, di mana larutan memiliki ukuran diameter partikelnya adalah kurang dari 1 nanometer. Ukuran partikel yang kecil ini dia nanti akan berkondensasi atau bergabung sehingga terbentuklah partikel koloid di mana ukuran diameternya lebih besar, yaitu ada di antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Jadi larutan yang partikelnya kecil-kecil bergabung atau berkondensasi, dia membentuk suatu partikel koloid. Cara yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Dengan cara dispersi ini kita buat koloid dari suatu partikel yang besar yang punya diameter lebih dari 100 nanometer yang kita kenal dengan nama suspensi. Itu kita pecah atau dia mengalami dispersi, dipecah menjadi ukuran partikel yang berukuran koloid, yaitu dengan diameter lebih dari 1 nanometer kurang dari 100 nanometer. Jadi pembuatan koloid bisa dari partikel yang kecil atau bisa dari partikel yang lebih besar daripada koloid. Di cara kondensasi atau cara yang pertama tadi, di mana partikel larutan bergabung membentuk partikel koloid, kita lihat di sini. Cara ini adalah pembuatan koloid dari partikel yang lebih halus daripada koloid. Partikel yang lebih halus ini tadi sudah dijelaskan yaitu berupa larutan. Cara ini merupakan cara kimia yaitu melalui reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Cara kondensasi jadinya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah reaksi redoks, kemudian yang kedua adalah reaksi hidrolisis, yang ketiga adalah dekomposisi rangkap, yang keempat adalah penggantian pelarut. Kita bahas satu-satu. Cara kondensasi yang pertama yaitu adalah reaksi redoks. Di reaksi redoks ini, reaksi ini melibatkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks yang meliputi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Kalian sudah kenal dengan yang disebut sebagai reaksi reduksi dan juga istilah dari reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Oke, ini dia pengertian reaksi redoksnya untuk cara kondensasi. Kita lanjut ke contohnya. Contoh untuk pembuatan koloid dengan cara reaksi redoks itu adalah membuat sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Ini dia persamaannya. Jadi di sini ada H2S sebagai asam sulfida plus SO2, kemudian dia membentuk air H2O plus S. Di sini kita dari persamaan reaksi ini yang berubah bilangan oksidasinya adalah si S. S dalam H2S memiliki biloks adalah -2, sedangkan S dalam SO2 biloksnya adalah +4. Sedangkan S di hasil atau di sebelah kanan tanda panah mempunyai biloks 0 karena S-nya sebagai unsur bebas. Jadi S dari H2S menjadi S itu dari -2 ke 0, dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau disebut sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan dari SO2 ke S yang biloksnya dari +4 ke 0, dia mengalami reduksi atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oke, jadi di sini kita terbentuk sol belerang. Di sini S yang membentuk koloid. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu adalah reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air. Jadi di sini ada kata hidro yang berarti air. Jadi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contohnya di sini yang pertama adalah pembuatan sol FeOH 3 kali dengan cara memanaskan larutan FeCl3 yang ditambahkan dengan air. Ini dia persamaannya. FeCl3 plus 3H2O dia menjadi OH 3 kali plus 3HCl. Di sini FeCl3 bereaksi dengan air menghasilkan suatu koloid. Koloidnya adalah besi 3 hidroksida.
Oke, ini dia contoh dari reaksi hidrolisis. Kita lanjut cara yang ketiga di kondensasi, yaitu reaksi dekomposisi rangkap. Apa itu reaksi dekomposisi rangkap? Dekomposisi rangkap yaitu reaksi penggantian atau reaksi pertukaran antara anion dengan kation. Kita sudah tahu anion itu yang bermuatan negatif, sedangkan kation yang bermuatan positif. Jadi ion itu ada dua muatan, positif sama negatif. Contohnya yang pertama di sini adalah pembuatan sol AS2S3 dari reaksi antara larutan AS2S3 AS2O3 dengan larutan H2S. Persamaan reaksinya bisa kita lihat di sini. Ada AS2O3 plus H2S, dia menjadi AS2S3 plus H2O. Kalau kita buat di sini reaksi ionisasi dari AS2O3 terbentuklah dia AS3 plus dengan O2-. Sedangkan H2S-nya ketika diionisasi terbentuklah H plus dengan S2-. AS3 plus yang semula mengikat O2 sekarang dia berubah atau bertukar dengan S2-. Jadi AS3 plus dengan S2- terbentuklah AS2S3. Sedangkan H plus yang semula mengikat S2- sekarang mengikat O2- jadi terbentuklah H2O. Contoh reaksi yang kedua yaitu adalah pembuatan koloid AgCl dari reaksi antara AgNO3 dengan NaCl. Ini dia persamaan reaksinya. AgNO3 plus NaCl dia menjadi AgCl plus NaNO3. Jadi di reaksi penggantian antara anion dan kation ini AgNO3 ketika diionisasi dia membentuk Ag plus dengan NO3-. NaCl diionisasi dia membentuk Na plus dengan Cl-. Ag plus yang semula mengikat NO3- sekarang dia mengikat Cl- sehingga terbentuklah AgCl. Sedangkan Na plus yang semula mengikat Cl- sekarang mengikat NO3- sehingga terbentuklah NaNO3. Inilah mengapa disebut sebagai reaksi dekomposisi rangkap, karena terjadi pertukaran antar anion dengan kationnya. Cara yang keempat di kondensasi yaitu adalah reaksi penggantian pelarut. Reaksi ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula menjadi berukuran koloid. Contohnya di sini adalah pembuatan gel melalui pencampuran alkohol dengan larutan kalsium asetat. Contoh yang kedua adalah pembuatan sol belerang, di mana sol belerang atau belerang yang awalnya kita punya, itu belerangnya kita larutkan dulu ke dalam alkohol, baru kemudian dilarutkan ke dalam air sehingga terbentuklah koloid belerang. Kita lanjut di cara yang kedua yaitu adalah cara dispersi. Cara dispersi ini yaitu pembuatan koloid dari partikel yang lebih kasar daripada koloid. Partikel yang lebih kasar ini lebih sering kita kenal dengan istilah suspensi. Cara dispersi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah cara mekanik, yang kedua adalah cara busur-Bredig atau dikenal juga dengan istilah elektrolitik, yang C adalah cara peptisasi. Kita akan bahas satu persatu. Di cara dispersi yang pertama yaitu dispersi mekanik. Dispersi mekanik yaitu penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan proses penggilingan untuk membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Di sini contohnya adalah pembuatan sol belerang dengan cara menggerus serbuk belerang dengan suatu zat inert. Suatu zat inert ini yang biasa dipakai adalah gula pasir dengan bantuan suatu alat sampai mencapai ukuran koloid. Jadi ini dia ketika belerang ditambah gula kemudian digerus dan ditambahkan air, nanti terbentuklah sol belerang. Ini dia alat yang biasa dipakai yaitu berupa lumpang dan alu. Contoh yang kedua adalah penggilingan dari padi menjadi beras putih. Kita tahu padi ketika digiling pasti akan menghasilkan beras putih. Ini dia prosesnya. Cara dispersi yang kedua yaitu adalah busur-Bredig atau dikenal dengan istilah elektrolitik. Busur-Bredig adalah pembuatan koloid dengan bantuan arus listrik bertegangan tinggi. Contohnya di sini yaitu adalah pembuatan sol-sol logam berupa sol-sol emas, sol platina, sol perak dan juga sol logam lainnya. Di sini pembuatan sol logam menggunakan arus listrik tegangan tinggi.
Jadi busur beredik ini digunakan untuk memperoleh logam. Logam yang akan dibuat koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium dispersi dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber arus listrik. Panas yang timbul akan menguapkan logam dan uap itu terdispersi ke dalam air dalam bentuk partikel koloid yang halus dan terbentuklah sol logam. Oke, ini dia rangkaian alatnya untuk membentuk suatu koloid logam. Cara dispersi selanjutnya yaitu adalah peptisasi. Peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau zat pemecah. Contohnya di sini yang pertama adalah agar-agar dipeptisasi oleh air. Contoh kedua adalah karet dipeptisasi oleh bensin. Yang ketiga adalah proses pencernaan makanan dengan enzim. Keempat adalah pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Dan yang terakhir contohnya adalah pembuatan koloid AlOH 3 kali dengan menambahkan AlCl3 ke dalam endapan AlOH 3 kali. Oke, itu dia cara dispersi yang ada 3, yaitu mekanik, busur beredik, dan juga peptisasi. Ya, sampai di sini penjelasan tentang pembuatan koloid. Jadi secara garis besar koloid dibagi menjadi 2 pembuatannya, yaitu cara kondensasi dan juga cara dispersi. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat dan mudah kalian pahami. Semangat terus untuk belajar, semoga sukses untuk pasnya. Berdoa selalu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.